Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga malam hari ini sekitar ada 9 laga yang akan saya bahas. Di laga pertama itu dari Serie A Italia. Di laga ini kita membahas pertandingan Pisa menghadapi AS Roma. Jadi untuk laga ini dari indikator cukup rendah karena memang Roma saat bermain tandang bisa dikatakan cukup lumayan baik, sedangkan Pisa inilah tim promosi dari Serie B Italia ya. Kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 1961, cukup lama, di mana di laga terakhir Pisa mengimbangi Atalanta. Pada waktu itu nampaknya ini laga, ya ini masih Serie A ya, Serie A. Jadi bisa di laga pertama mereka meraih 1 poin, sedangkan Roma ini 3 poin ya, di mana Roma di laga sebelumnya meraih kemenangan menghadapi Bologna. Karena memang ini laga kandang Pisa, tidak menutup kemungkinan Pisa akan mampu menahan AS Roma. Berikutnya saya pergi ke La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Girona menghadapi Sevilla, di mana kedua tim dengan formasi yang sama. Ini baru prediksi ya, dengan formasi 4-2-3-1 ya. Di mana tuan rumah Girona ada 6 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk tim tamu ini sekitar ada 10 pemain dari Sevilla. Jadi sangatlah wajar jika di laga ini tim yang diunggulkan tuan rumah Girona bukan Sevilla. Terlihat dari head to head Girona juga cukup unggul saat format kandang, tetapi untuk laga kala malam hari ini karena memang dari laga pertama Sevilla itu 0 poin, begitu juga dengan Girona. Jadi ini akan cukup menarik di laga ini. Kemungkinan besar bisa imbang 90 menit. Oke, next selanjutnya kita membahas pertandingan Real Oviedo menghadapi Real Sociedad. Terlihat di laga ini Oviedo dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan formasi dari tim tamu Real Sociedad dengan formasi 4-1-4-1 ya. Oke, di laga ini ada sekitar 2 pemain akan absen untuk tuan rumah Oviedo, sedangkan 1 pemain dari Real Sociedad ya. Dimana di laga pertama Oviedo itu menelan kekalahan, sedangkan Sociedad di 2 laga pertama mereka selalu imbang ya, imbang menghadapi Spanyol, imbang menghadapi Valencia. Jadi forma tandang ya untuk Real Sociedad ini tidak begitu baik, tidak menutup kemungkinan Oviedo akan kembali bisa menahan Real Sociedad. Selanjutnya saya pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Bologna menghadapi Como. Dan di laga ini Bologna dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga dengan Como ya. Sedangkan untuk tuan rumah Bologna ada 4 pemain mereka yang akan absen, 2 pemain dari tim tamu Como. Dari klasemen sementara nampaknya ini laga kedua di mana Como di laga pertama meraih kemenangan, sedangkan Bologna di laga pertama mereka menelan kekalahan saat menghadapi AS Roma. Como di laga pertama meraih kemenangan sama menghadapi Lazio dengan skor 2-0 ya. Jadi bisa dilihat memang Como ini cukup baik, terlihat dari forma. Kemungkinan besar di laga ini Como akan bisa menahan tuan rumah Bologna. Selanjutnya saya pergi ke Liga Premier Inggris. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Leeds United menghadapi Newcastle United, di mana kedua tim dengan formasi yang sama yaitu 4-3-3. Terlihat ada 1 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Leeds, sedangkan Newcastle di laga ini ada 3 pemain mereka termasuk Isak ya, striker andalan dari Newcastle. Terlihat di laga ini dari 2 laga pertama Leeds meraih 3 poin, sedangkan Newcastle 1 poin saja. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Newcastle cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan di kandang Leeds. Laga bisa berakhir di skor 5 ataupun selisih 1 gol untuk kemenangan Leeds. Masih di Liga Premier Inggris, di laga ini kita membahas pertandingan Wolves menghadapi Everton. Terlihat di laga ini Wolves dengan formasi 3-4-3, sedangkan Everton dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini kedua tim sama-sama memiliki 2 pemain mereka yang akan absen. Terlihat dari 2 laga pertama Wolves nampaknya 0 poin dari 2 laga, sedangkan Everton dari 2 laga sebelumnya 3 poin ya, meraih 3 poin. Jadi untuk laga ini setelah melihat dari beberapa kemungkinan, nampaknya ini Wolves akan mampu meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Everton. Di laga berikutnya saya membahas pertandingan Sunderland menghadapi Brentford. Terlihat di laga ini Sunderland dengan formasi 4-3-3, Brentford dengan formasi 4-2-3-1. Tuan rumah Sunderland di laga ini ada 6 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Brentford di laga ini sekitar ada 3 pemain saja. Dimana dari 2 laga pertama Sunderland mereka meraih 3 poin ya, 3 poin, mampu mendumakan West Ham dan menelan kekalahan sama di Burnley. Sedangkan untuk tim tamu Brentford dari 2 laga pertama mereka ini cukup cukup sama ya. Jadi untuk laga ini versi saya sendiri kemungkinan laga ini maksimal akan terjadi 2 gol saja. Kemudian masih berpihak di tuan rumah Sunderland.
Oke, next berikutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Manchester United menghadapi tim tamu Burnley. Burnley tim promosi dari Inggris Championship ya. Jadi seperti yang kalian ketahui, Manchester United masih tetap sama seperti musim lalu. Dari format tidaklah begitu bagus. Nampaknya kita harus tetap percaya proses bahwa Manchester United akan mampu ya. Tetapi untuk laga malam hari ini, setelah melihat dari beberapa kemungkinan dan 5 laga terakhir dan head to head, nampaknya Manchester ini akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan walaupun mereka bermain kandang. Terlihat dari 2 laga pertama Manchester hanya 1 poin, sedangkan Burnley 2 laga pertama mereka meraih 3 poin ya. Bisa kalian lihat, dan kalah menghadapi Arsenal, 5 menghadapi Fulham. Oke, untuk laga ini jika pun menang, Manchester mungkin hanya selisih 1 gol saja ya, tidak lebih ya, ataupun bisa imbang 90 menit. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan dari Bundesliga Jerman. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Hoffenheim menghadapi Frankfurt. Ya, terlihat di laga ini Hoffenheim dengan formasi 4-4-2 ya. Sedangkan untuk Hoffenheim di laga ini dengan formasi 4-2-3-1. Ada sekitar 4 pemain akan absen untuk tuan rumah Hoffenheim. Frankfurt di laga ini hanya 1 pemain saja. Dari forma 5 laga terakhir, kalian bisa melihat Hoffenheim dalam forma mencetak gol ini cukup baik. Begitu juga dengan Frankfurt ya. Jadi tidak untuk kemungkinan jika laga Hoffenheim dan Frankfurt ini akan terjadi lebih dari 3 gol ya. Kemudian untuk kemungkinan kemenangan masih berpihak di tuan rumah Hoffenheim.